Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan juga tidak lupa salam hangat untuk sahabat-sahabat literasi yang sedang di rumah dan dimanapun berada. Kali ini jumpa lagi bersama saya Indra Purnama dalam channel Kata Laska, sebuah channel pembelajaran. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang karya tulis ilmiah. Khususnya ini untuk kelas 11 ya. Dan sebelumnya untuk yang baru gabung bersama channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, di like, di share supaya lebih semangat lagi dan juga channel ini lebih berkembang. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga menjadi pahala juga rezekinya dimudahkan. Oke, langsung saja. Tadi pembahasannya yaitu tentang karya ilmiah atau karya tulis ilmiah. Apa yang akan kita bahas di dalam karya tulis ilmiah ini? Nah, kita akan berbicara tentang pengertiannya, tentang jenis-jenisnya, tentang strukturnya, tentang sifat karakteristiknya, dan juga manfaatnya. Oke. Karya tulis ilmiah ini masuk ke dalam kategori non-fiksi ya, objektif dan juga faktual. Oke. Masuk ke dalam pengertian. Nah, secara sederhana bahwa karya ilmiah itu adalah sebuah tulisan yang sistematis ya, dan juga menggunakan kajian ilmiah. Ini secara sederhananya. Lalu buatkan lagi, karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode ilmiah. Dan buatkan lagi, ini lebih panjangnya lagi, bahwa karya ilmiah itu adalah karya tertulis yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang dilakukan seseorang atau kelompok yang disusun secara sistematis dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan atau ilmiah. Jadi dari ketiga pengertian ini dapat kita ambil kata kunci. Yang pertama itu tulisan, yang kedua sistematis, yang ketiga ilmiah. Oke, kata kunci yang pertama itu tulisan, berarti tertulis ya, ada hasil karya ya, ada hasil tulisannya. Jadi ini masuk ke dalam keterampilan menulis, ada hasil karya yang ditulis. Lalu sistematis, harus sistematis itu adalah tersusun ya, sesuai urutannya, ada sistematikanya seperti itu. Setelah tulisan biasanya itu ada sistematikanya. Tapi apa yang membedakan dengan karya tulis ilmiah ini masuk pada poin kata kunci yang ketiga, yaitu ilmiah. Jadi ada penalaran atau pemikiran ilmiah ya, dengan metode-metode ilmiah. Oke. Yang lebih jelasnya lagi kita bahas dalam jenis-jenis karya ilmiah itu sendiri. Ada apa aja? Nah, dari jenis karya ilmiah ini sendiri dalam penyajiannya itu dibagi menjadi tiga: populer, semi formal, dan juga formal. Jenis yang pertama yaitu populer. Bagaimana jenis yang populer ini? Lalu apa saja contohnya? Nah, jadi jenis populer ini itu bahasanya itu lebih santai ya, lebih topiknya itu yang lebih akrab, lebih menyenangkan bagi masyarakat ya, dan lebih disukai sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimatnya juga sederhana. Biasanya ini kepada bahasanya itu bahasa jurnalis atau bahasa media. Contohnya dari jenis populer ini adalah artikel, dan artikel ini dimuat biasanya di media massa seperti koran, lalu juga tabloid ya, lalu juga majalah, seperti itu. Jenisnya adalah artikel. Nanti dalam artikel ini juga ada jenisnya lagi ya,
ada perbedaannya antara artikel ilmiah murni, ada artikel ilmiah populer. Nanti saya jelaskan setelah penjelasan tentang jenis dari karya tulis ilmiah ini selesai. Yang kedua, semi formal. Nah, ini sebuah tulisan yang jelas sistematikanya, ya, tetapi ini lebih ringkas, ya, lebih kepada penyajiannya itu lebih singkat, gitu ya. Contohnya apa? Makalah, ya. Beda dengan jenis formal. Kalau formal itu dalam penyajiannya itu, dalam tulisannya sistematika itu harus dengan kelengkapan akademis yang lebih lengkap lagi. Contohnya skripsi, tesis, dan juga disertasi. Bagi ada yang belum tahu apa itu tesis, apa itu disertasi, apa itu skripsi. Kalau skripsi itu adalah untuk mahasiswa, ya, dalam menempuh gelar S1 atau sarjana, itu harus kita membuat karya tulis ilmiah yang namanya skripsi. Lalu kalau tesis itu untuk mahasiswa S2, ya, yang ditempuhnya itu karya tulis ilmiahnya itu adalah tesis. Lalu untuk disertasi itu adalah untuk mahasiswa S3. Tapi untuk di kelas 11 ini mungkin kita lebih jelasnya lagi tentang makalah, ya. Nanti setelah channel ini akan ada channel pembuatan makalah yang baik dan benar itu seperti apa, yang masuk ke dalam contoh karya tulis ilmiah ini yang bisa kalian pelajari. Oke, mungkin sampai sini ada gambaran, ya. Sampai jenis ini ada gambaran. Nah, tadi di dalam jenis populer kan ada jenisnya itu adalah artikel. Nah, dalam artikel juga ada artikel ilmiah murni, ada artikel ilmiah populer. Apa sih perbedaannya? Nah, di sini saya sudah buatkan. Kalau artikel populer itu bahasanya itu lebih kepada bahasa jurnalis, lebih santai, ya, bahasanya itu lebih sederhana, ya. Nah, ini penjelasan perbedaan dari artikel. Karena artikel itu ada artikel ilmiah murni, ada artikel ilmiah populer. Ya, kalau artikel ilmiah populer itu artikel yang disusun dengan gaya bahasa populer, yaitu menggunakan bahasa jurnalistik dan media, biasanya dimuat di dalam media massa seperti koran, majalah, dan tabloid. Ya, tapi kalau artikel ilmiah murni ini biasanya dimuat di dalam jurnal dan juga di dalam buku. Yang perbedaannya ini kalau artikel populer dan juga artikel ilmiah murni. Ya, kalau populer di media massa, koran, majalah, dan juga tabloid. Kalau artikel murni, ya, ilmiah murni itu di jurnal dimuatnya, itu juga di buku. Perbedaannya seperti ini. Dan ini di pinggir ada contoh dari artikel ilmiah populer dan juga artikel ilmiah murni. Jadi kalau artikel ilmiah murni itu ada abstrak juga, ada pendahuluan. Nah, kalau artikel populer ini lebih kepada di dalam sebuah koran, ya, dengan bahasanya itu lebih kepada jurnalistik seperti itu, lebih santai, lebih kepada sederhana. Ini jenis dari artikel yang masuk ke dalam tadi bentuk populer. Ada 3 kan yang sudah kita bahas tadi, ada populer, ada semi formal, dan juga formal. Bagaimana sih strukturnya dari ketiga ini? Nah, ini struktur karya tulis ilmiah dari jenis ketiga tadi. Ya, kalau populer itu bentuknya lebih manasuka, bahasanya lebih bersifat santai, kalimatnya sederhana, bukan senda gurau. Ya, walaupun bahasanya itu lebih santai, lebih sederhana, tetapi bukan senda gurau atau bukan bercandaan, bukan fantasi, ya, bukan direka-reka. Ya, harus memuat fakta, harus memuat data-data dan kebenarannya seperti itu. Ya. Lalu jenis semi formal bisa kita lihat di sini ada 7, sedangkan yang formal ini ada 13. Ya. Karena semi formal ini kan sistematikanya itu hampir sama dengan formal, tetapi lebih ringkas lagi. Tapi kalau formal ini lebih lengkap. Ya, kalau semi formal ini ada 7, ya, mulai dari halaman judul sampai daftar pustaka, bisa kalian literasi dibaca. Ya, dan ini jenisnya biasanya ada pada
Kalau formal ini mulai dari judul, mulai dari tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, pendahuluan, kerangka teoritis, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, kesimpulan, daftar pustaka lampiran, dan daftar riwayat hidup. Lebih lengkap lagi. Sedangkan di semiforal ini tidak ada metode penelitian, tidak ada daftar riwayat hidup, tidak ada lampiran-lampiran, tidak ada abstrak, tidak ada tim pembimbing. Ya, lebih ringkas lagi. Itu ya. Ini yang membedakan bentuk populer, bentuk semi formal, dan juga formal. Dilihat dari jenisnya dan juga strukturnya. Oke. Nah, dari penjelasan ini semoga ada gambaran tentang karya tulis ilmiah ini. Karena apa? Juga kita perlu memahami tentang karya ilmiah ini karena ini sangat penting, karena ada dalam dunia pendidikan, juga nantinya juga ada dalam dunia pekerjaan. Jadi terus kita pahami ya sedikit-sedikit, dan bagi yang sudah paham mungkin ini lebih memperjelas kembali, mengingatkan kembali. Oke? Kita berbicara tentang karakteristik karya tulis ilmiah sendiri. Itu yang pertama teoritis. Ya, jadi sebuah karya tulis itu harus berlandaskan teori, karena teori ini dibutuhkan ya sebagai landasan pemikiran kita dalam menulis. Ya, jadi teoritis. Yang kedua, sistematis. Tadi sudah dijelaskan bahwa sistematis itu adalah tersusun sesuai aturannya, ya, tersistem. Jadi ada sistematikanya. Lalu logis, harus masuk akal. Ya, tidak boleh di luar penalaran manusia, tidak boleh mengada-ngada, ya, dan itu logis. Lalu objektif, ya, tidak boleh subjektif. Objektif itu berarti harus benar adanya gitu, ya, dibuktikan dengan fakta-fakta. Lalu efektif, bahasanya itu harus mudah dipahami, ya, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar juga sesuai kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, efisien itu juga harus ringkas dan padat. Ya, tidak boleh bertele-tele, tidak boleh memasukkan opini-opini yang tidak penting. Ini karakteristik dari karya tulis ilmiah. Selanjutnya, apa sih manfaat menulis karya tulis ilmiah? Yang pertama, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dan juga dari berbagai sumber. Yang kedua, penulis dapat kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang, mengakrabkan penulis dengan kegiatan kepustakaan, ya, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Yang keenam, dengan menulis karya ilmiah, penulis dapat merasakan kepuasan intelektual. Ya, itu penjelasan secara singkat tentang karya tulis ilmiah. Terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah literasi. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.